Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dafadiaul Haq. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai ilmu penyakit tumbuhan. Langsung saja, yang pertama, apa itu IPT? Ilmu penyakit tumbuhan atau fitopatologi adalah ilmu yang mempelajari mengenai penyakit tumbuhan mulai dari organisme dan faktor lingkungan penyebab penyakit tumbuhan, mekanisme terjadinya penyakit pada tumbuhan, kemudian interaksi agen penyebab penyakit dengan tumbuhan inangnya, faktor lingkungan, dan juga pengendalian penyakit tumbuhan. Nah, penyakit tumbuhan sendiri merupakan ketidaknormalan pada tumbuhan yang disebabkan akibat serangan patogen atau gangguan faktor lingkungan yang dapat dilihat dalam bentuk gejala kerusakan pada tumbuhan. Selanjutnya, penyebab penyakit pada umumnya dibedakan menjadi dua, yaitu abiotik dan juga biotik. Pada abiotik antara lain yaitu suhu yang ekstrim, kemudian air dan cahaya yang kurang ataupun berlebihan, kemudian kekurangan oksigen, polusi udara, defisiensi nutrisi, kemudian pengaplikasian pestisida yang salah, dan juga penanaman yang salah. Untuk biotik sendiri antara lain yaitu jamur, bakteri, fitoplasma, rickettsia, virus, protozoa, nematoda, dan juga alga. Selanjutnya, contoh penyakit yang disebabkan oleh jamur. Sebelumnya, jamur sendiri merupakan penyebab penyakit yang paling penting karena jenis atau spesies dari jamur banyak yang bersifat patogen pada tumbuhan. Selain itu, jamur mampu hidup pada berbagai kondisi tempat yang berbeda dan juga pada iklim yang beragam. Serangan jamur pada tumbuhan umumnya menyebabkan kematian jaringan atau disebut juga dengan istilah nekrosis. Gejala yang termasuk dalam nekrosis ini antara lain berupa bercak, kudis, busuk karat, embun tepung, rebah semai, layu vaskuler, kanker, dan juga mati pucuk. Selanjutnya, penyakit rebah semai akibat jamur Pythium spp. Sebelumnya, Pythium spp ini merupakan salah satu penyebab paling umum dan paling penting dari busuk biji, rebah semai, dan busuk akar pada semua jenis tanaman. Gejala serangan yang disebabkan oleh cendawan Pythium spp ini ditandai dengan adanya warna coklat di pangkal akar dan membusuk. Tanaman inangnya antara lain adalah cabai, tomat, kubis, mentimun, dan juga tanaman muda lainnya. Selanjutnya, klasifikasi jamur Pythium spp. Yang pertama, Kingdom Fungi, divisi Mastigomicotina, kelas Oomycetes, ordo Peronosporales, famili Pythiaceae, genus Pythium, spesies Pythium sp. Selanjutnya, morfologi Pythium spp. Secara makroskopis terlihat koloni berwarna putih mulai tumbuh di media PSA. Nah, dapat dilihat pada gambar A. Kemudian pengamatan secara mikroskopis pada jamur Pythium sp mempunyai chlamydospora, miselium kasar, sporangium yang berbentuk bulat atau lonjong. Kemudian sporangium tersebut akan membentuk zoospora, dapat dilihat pada gambar B. Kemudian jamur Pythium sp ini mempunyai miselium yang ramping, hifasomatik, kemudian hidup di tanah sebagai pengurai pada bahan organik mati, dan hidup sebagai parasit pada bibit muda dari berbagai spesies bibit tanaman yang rentan. Selanjutnya, mekanisme infeksi. Miselium saprophyt Pythium yang bersentuhan dengan benih atau jaringan bibit tanaman inang akan masuk melalui penetrasi secara langsung. Kemudian enzim pektinolitik yang disekretasikan oleh Oomycetes akan melarutkan pektin yang menyatukan sel dan juga menghasilkan maserasi jaringan. Oomycetes tersebut tumbuh di antara dan juga melalui sel. Akibatnya, benih yang terinfeksi dan juga bibit muda akan mati dan berubah menjadi massa yang busuk. Kemudian jaringan yang terinfeksi tersebut akan meluas dan juga roboh sehingga tidak dapat menopang bibit, kemudian akan jatuh dan juga mati.
Selanjutnya, ada pun cara pengendalian yang dapat diterapkan. Yang pertama, dapat diterapkan penjarangan tanaman di persemaian. Kemudian, semaian yang terinfeksi penyakit harus dicabut dan juga dimusnahkan. Serta, media tanah yang telah terkontaminasi harus dibuang. Kemudian, naungan persemaian secara bertahap dapat dibuka agar matahari masuk dan juga tanaman dapat menjadi lebih kuat. Yang terakhir, dapat digunakan juga fungisida selektif namun dengan dosis batas rendah. Baik, sekian penjelasan singkat dari saya. Apabila ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.